Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Merdeka bersama Garuda. Refleksi 17 Agustus dan harapan Timnas Indonesia. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kita Jero Justen dalam ruang sepak bola. Pada hari ini tentu saja adalah di mana kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan tentu saja saya akan menyapa buat para supporter Timnas Indonesia, buat para pecinta Timnas Indonesia, buat para fans Timnas Indonesia, buat semuanya masyarakat Indonesia yang selalu menantikan kabar sepak bola nasional. Hari ini jangan lupa untuk berikan klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber yang pertama, dan berikan komentar kritikan kepada kita, dan jangan lupa berikan kritikan kepada PSSI agar mereka selalu on the track dalam menyiapkan timnas ini menuju merdeka bersama Garuda Refleksi 17 Agustus. Harapan Timnas Indonesia. Hari ini kita akan membahas seputar Timnas Indonesia, PSSI, dan juga bagaimana Timnas Indonesia bisa berkembang. Saat ini kita berada di ranking 118 FIFA, dan kita akan atur ulang di mana kebangkitan era sepak bola Indonesia itu dimulai. Era kebangkitan Timnas Indonesia itu tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada seorang pelatih dari Korea Selatan bernama STY, Shin Tae-yong. Dia datang ke Indonesia dengan peringkat FIFA kita 173 dunia. Pada saat itu tidak banyak yang bisa dikerjakan STY karena kita dalam keadaan COVID. Tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia juga mengalami COVID-19. Setelah lepas dari COVID-19, prestasi demi prestasi mulai dikembangkan oleh STY dalam beliau memberikan ataupun memilih pemain-pemain yang pas untuk masuk timnas, kemudian U23. Tidak hanya melatih skema, tapi dia melatih fisik anak-anak muda kita, sehingga yang bisa kita lihat saat ini ada Egy, ada Witan Sulaiman, ada Arhan Pratama, ada Asnawi Mangkualam. Itu adalah didikan dari Shin Tae-yong. Dari Shin Tae-yong ini di ranking 173 FIFA, akhirnya kita bisa naik di 125 FIFA. Dianggap sebagai sebuah kegagalan, sehingga Erick Thohir yang telah terpilih pada Februari 2023 sebagai ketua PSSI yang baru, melihat kekalahan dari STY saat AFF, mungkin melihatnya dari kekalahan saat melawan China 2-1, kemudian berujung di AFF kita juga kalah, gak masuk semifinal, gak masuk final. Akhirnya STY pun diberhentikan. Muncullah gelombang-gelombang narasi besar dari fans Timnas Indonesia. Mereka rasanya tidak terima ketika STY harus diberhentikan oleh PSSI dengan cara yang tidak hormat. Kemudian Erick Thohir pun menyusun strategi, mengambil sebuah tim kepelatihan dari Belanda. Ada Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald van den Berg, dan pelatihnya adalah Patrick Kluivert. Dan akhirnya Patrick Kluivert pun diperkenalkan di Indonesia. Kita masih berada di 127 FIFA. Kemudian saat pertandingan di kualifikasi round 3
kita dilatih oleh Patrick Kluivert dan saat itu kita bertanding di Australia. Sungguh memalukan. Meskipun di awal kita menggebrak dengan cukup bagus, tetapi kita ternyata lemah di belakang. Kita dihajar di Australia. Berikutnya di kandang kita menang lagi. Saat lawan Bahrain, saat lawan Arab Saudi, saat lawan Cina, kita menang. Meskipun kita dibantai Jepang saat pertandingan di kualifikasi Piala Asia round ketiga, tetapi Indonesia tetap lolos ke round 4. Dan saat ini, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kami rakyat Indonesia, kami supporter timnas Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka bersama, refleksi 17 Agustus, dan harapan timnas Indonesia. Pada FIFA Matchday yang akan diselenggarakan pada bulan depan, September, mudah-mudahan kita bisa memenangkan 2 pertandingan melawan Kuwait dan juga Lebanon. Serta saat Indonesia dikualifikasi Piala Dunia zona Asia bulan Oktober, 9 dan 12 Oktober, kita bisa mengalahkan 2 negara, baik itu Arab Saudi dan juga Irak. Melihat apa yang terjadi dengan timnas saat ini, ada tambahan diaspora baru, Miliano Jonathan, Mauro Zylstra, dan masih ada satu lagi yang belum diumumkan PSSI. Apakah ini adalah upaya cepat yang dilakukan PSSI untuk mendongkrak timnas Indonesia? Tentu saja, semua yang dilakukan PSSI sudah sesuai dengan aturan yang dijalankan oleh FIFA. Siapapun yang punya darah Indonesia, yang mereka lahir dari kakeknya atau ayahnya orang di Indonesia, maka dia layak untuk membela negara yang sangat besar ini. Hari ini adalah 17 Agustus. Kami mengucapkan selamat Hari Merdeka. Merdeka bersama Garuda, refleksi 17 Agustus, dan harapan timnas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.